Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhanuddin. Saya akan mempresentasikan hasil dari proyek saya tentang aplikasi penerimaan mahasiswa baru. Di sini di folder yang saya buat terdapat 4 file utama. Yang pertama ada login panel. Login panel ini untuk menampilkan bagian login sebelum memasuki admin. Yang kedua ada file main. File main sendiri ialah file utama untuk mengelola setiap kodenya. Yang ketiga ada file mainframe. File mainframe sendiri di sini untuk tampilan utama dari aplikasi saya. Dan yang terakhir ada file project UTS. Di dalam file ini berisi semua fitur-fitur atau mengimplementasikan semua ada di sini di dalam file project UTS. Jadi langsung saja kita coba filenya. Saat pertama kali merunning, di sini akan memunculkan halaman login. Di sini kita menginputkan username-nya menggunakan nama saya sendiri dan passwordnya menggunakan NIM saya. Di sini bisa menampilkan atau menghide passwordnya. Jika password salah, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Dan jika password dan username benar, maka akan langsung login berhasil dan terarah ke bagian admin. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi saya. Di sini terdapat berbagai macam fitur seperti tambah, edit, hapus, sorting dari terlambat sesuai waktu, terbaru sesuai waktu, sorting gelombang juga bisa dari terlama sampai sorting gelombang terbaru. Di sini ada jam digital juga, live jam lebih tepatnya, memperbarui jam setiap detik. Dan di sini tabel di sini menampilkan dari dalam data file txt. Codingannya sendiri ada di bagian sebelah sini. Ada di bagian tampil rekursif. Tampil rekursif sendiri adalah mengimplementasikan recursion atau rekursif sehingga mengembalikan nilai dan menampilkannya ke dalam tabel. Serta satu lagi di bagian sini baca file. Baca file ini berfungsi untuk membaca file yang ada di dalam txt dan menampilkannya ke dalam tabel. Fitur yang pertama di sini ada bagian tambah. Di sini ada bagian tambah. Misal kita ingin menambahkan nama fakultasnya Industri Kreatif, Departemen Teknik Informatika, dan status pembayarannya lunas. Setelah data berhasil ditambahkan, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Dan data otomatis tertambah dan tampil di dalam data. Untuk NIM sendiri, NIM ini terisi otomatis, jadi tidak perlu menginput di bagian form tambah data, maka otomatis terisi sendiri dengan angka 24 ini sebagai tanggal masuk, 2 digit setelahnya itu kode fakultas, selanjutnya ada kode departemen, dan 3 angka di belakang terakhir itu urutan daftar atau urutan data. Misal kita ingin menambahkan
fakultas berbeda departemen, misal kita ingin menambahkan departemen teknik industri, maka otomatis berubah yang asalnya 2011 menjadi 2012 dan angkanya otomatis jadi pertama lagi karena Rizky ini data pertama dari departemen teknik industri, maka berawalan 001. Jika kita ingin menambahkan pada departemen desain komunikasi visual, maka akan berganti dari 2012 menjadi 2013 dan angkanya juga sama, dimulai dari 001 dan seterusnya. Misal kita ingin menambahkan fakultas fakultas ekonomi bisnis, ini juga POM-nya otomatis berganti. Misal kita memilih industri kreatif, maka pilihannya di sini hanya fakultas industri kreatif, dan juga fakultas ekonomi bisnis, maka pilihan di departemennya juga akan sesuai dengan fakultasnya. Misal kita ingin menambahkan fakultas ekonomi bisnis, maka kodenya berubah dari 55 menjadi 66. Terus ada fitur untuk codingannya sendiri ada pada bagian generate name. Generate name ini otomatis menambahkan name saat menambahkan data. Terus ada fungsi edit data sendiri. Saat kita mengklik tombol edit, otomatis menampilkan data sebelumnya. Jika kita ingin mengubah misal mengubah departemen, asalnya informatika menjadi industri, maka otomatis menjadi 002 karena data sebelumnya sudah ada, yaitu Rizky dengan NIM belakang 001. Maka jika kita mengedit, akan mengisi NIM otomatis dari NIM sebelumnya dan melanjutkan hingga terus menerus. Terus ada fitur hapus. Fitur hapus sendiri, kita sebelum mengklik hapus, maka kita pencet field yang ingin dihapus, lalu mengklik hapus. Akan diberi notifikasi seperti ini. Ketika mengklik yes, maka data akan terhapus dan diberikan notifikasi seperti ini. Terus ada bagian sorting sesuai waktu dari yang terlama. Maka ini akan memunculkan dari data yang paling lama ditambah. Bisa kita lihat dari jamnya. Jika kita ingin men-sorting dari waktu terbaru, maka akan menampilkan data dari yang terbaru. Bisa kita lihat dari waktunya. Untuk codingannya sendiri dari sorting ini ada pada bagian ini untuk sorting sesuai waktu. Terus ada sorting gelombang sendiri. Sebentar. Untuk sorting sesuai gelombang sendiri dari yang terlama, berarti kita nge-sorting gelombang dari angka 1 atau gelombang 1 dan gelombang 2 dan seterusnya. Jika kita ingin men-sorting gelombang dari yang terbaru, maka kita akan men-sorting dari gelombang yang paling baru
di sini dari 2 hingga ke 1. Untuk codingannya sendiri terletak di bagian sini. Oh ya, untuk gelombang sendiri otomatis terisi juga sama seperti ini. Jika kita mengisi data 001 sampai 003 maka otomatis masuk gelombang 1, dan 004 sampai 006 masuk gelombang 2. Intinya berkelipatan 3 maka masuk gelombang selanjutnya. Untuk codingannya ada di sini, menghitung gelombang secara otomatis. Ada juga fitur searching. Fitur searching sendiri di sini menggunakan live searching atau tidak perlu menekan tombol cari untuk menemukan data. Misal kita ingin mencari nama Rizky, maka akan memunculkan nama atau data yang diketik saja. Jika kita hapus maka otomatis mengembalikan data sebelumnya. Misal kita ingin mencari sesuai departemen informatika, maka akan ditampilkan data informatika saja. Misal kita mengetik sesuatu atau data yang tidak ada, misal langsung diberikan notifikasi seperti ini atau data tidak ditemukan. Ada juga fitur pembayaran. Fitur pembayaran sendiri ada 2 pilihan. Bentar. Yang pertama ada lunas, dan juga yang kedua belum. Jika kita menambahkan lunas, maka akan diberikan background warna hijau, dan jika kita status pembayaran belum, maka akan diberikan background warna merah. Untuk codingannya sendiri ada pada bagian sini. Untuk memunculkan pembayaran atau tabel pembayaran dan memberikan background pada setiap aksi atau seperti lunas atau belum. Data-data yang sudah ada di sini otomatis masuk ke dalam file txt. Otomatis masuk sama seperti data yang ini. Kurang lebih untuk codingannya, codingan poolnya seperti ini. Untuk ini sendiri, metode simpan ke file ini untuk menyimpan data ke dalam txt atau ke dalam sini. Mungkin itu saja presentasi dari saya untuk menjelaskan aplikasi yang saya buat. Mohon maaf bila dalam penyampaian presentasi saya banyak kurangnya, atau mungkin dari segi aplikasinya banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.